nanti. Ya, baik sebelum memulai pada pemaparan materi kita hari ini dan berdiskusi, saya izin untuk menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Junaidi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Ini kalau boleh tahu dari mana Pak asalnya? Asalnya saya atau kalau saya dari Provinsi Riau, Dari Provinsi eh, Riau. ya tepatnya di Kabupaten Kuantan sini. Ya, dari mungkin Bapak Ibu yang lainnya yang dari Riau boleh absen di kolom chat ya. Siapa tahu nanti waktu di Riau bisa berjumpa dengan Pak Junaidi nih ya. Bisa berkunjung bersama mau atau ngopi-ngopi bareng gitu ya Pak ya. Ya, ya betul. Ya, baik Bapak Ibu, tak perlu berlama-lama, mungkin kita langsung saja ke pemaparan materi kita hari ini. Saya persilahkan kepada Bapak Junaidi. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, em, salam kebajikan untuk kita semua. Bapak Ibu, terima kasih pada hari ini saya diberi kesempatan untuk eh, berdiskusi atau berbagi em, tentang eh, bagaimana sebenarnya sertifikasi RSPO ini berdampak ya terhadap pasar maupun ekonomi bagi petani, utamanya pekebun kelapa sawit yang ada di Indonesia ya. Pertama sekali mohon izin perkenalkan nama saya Junaidi. Sebenarnya keseharian saya punya pekerjaan menjadi direktur BUMDes ya di desa saya, direktur BUMDes, namanya BUMDes Amanah Sejahtera. Saya boleh cerita sedikit ya kisah nanti kita sambungkan dengan bagaimana kemudian di dalam webinar ini saya itu sebagai manajer grup Asosiasi Petani Kelapa Sawit Swadaya Mandiri. Di awalnya sebenarnya saya adalah direktur BUMDes, sampai hari ini saya masih direktur BUMDes. Eh, Ide ini tentu datangnya memang dari usaha BUMDes. Pada waktu itu, BUMDes Amanah Sejahtera membentuk unit usaha eh, perdagangan sawit ya. Maksudnya perdagangan TBS ya, tandan buah sekar dari sawit. Nah, untuk masuk kepada petani pada waktu itu kami berpikir eh, BUMDes akan melakukan pembinaan ya, terhadap petani pekebun yang ada di sekitaran desa kami. Nah, untuk membina petani-petani tersebut di kami itu kita buatkan semacam rumah ya bagi para petani untuk mereka bisa proses berdiskusi, belajar eh, pengetahuan tentang bagaimana berbudidaya sawit yang baik. Karena sasaran BUMDes itu adalah petani sawit swadaya. Jadi di desa kami ini ada dua tipe petani ya, dua tipe pekebun. Ada petani yang tergabung bermitra dengan perusahaan itu bentuk kebunnya itu plasma. Kemudian ada yang memang secara mandiri mereka berkebun dengan cara menggarap dan membiayai kebunnya sendiri. Nah, ini cerita sejarah di mana petani-petani swadaya ini dari sisi keteraturan, dari sisi organisasi, dari sisi komitmen juga dalam perawatan kebun itu sangat lemah. Maka kami berinisiasi untuk masuk ke sana melakukan pembinaan. Ya, di dalam pembinaan itulah kemudian saya membentuk yang namanya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Swadaya Mandiri. Nah, jadi saya double sih jabatan. Jadi hari ini
kita bersama bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua, kita berdiskusi tentang barangkali pengalaman saya tentang bagaimana sebenarnya melakukan kegiatan-kegiatan di perkebunan sawit, mulai dari awalnya itu petani swadaya sampai hari ini kita terorganisir dengan baik, melakukan praktik-praktik ya sesuai dengan prinsip-prinsip yang sebenarnya distandarkan oleh sertifikasi RSPO. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang sertifikasi RSPO, saya yakin Bapak, Ibu-ibu yang ikut webinar hari ini, beberapa adalah teman-teman saya yang mereka juga memang sudah berpraktik dan mengikuti standar sertifikasi RSPO. Pada prinsipnya, bagi saya, sertifikasi RSPO itu dampaknya secara umum memang cukup besar bagi para petani, utamanya petani swadaya, karena di dalamnya kita menjalankan beberapa prinsip dan kriteria. Kalau tidak salah saya, sekarang kita sedang memiliki 4 prinsip ya yang harus dijalankan. Jadi di dalam 4 prinsip itu, kalau kita jalankan secara umum, itu manfaatnya sangat besar. Karena di dalamnya itu ada eh, praktik tentang bagaimana menjalankan kaedah-kaedah hukum, kemudian juga bagaimana kemudian pekebun juga bisa menjalankan kaedah-kaedah lingkungan eh, yang sehat gitu ya. Kemudian juga eh, menjalankan praktik-praktik berdasarkan keteraturan ya, mengikuti eh, bagaimana misalnya peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan, eh, menjalankan kaedah-kaedah sosial, dan yang paling penting proses sertifikasi ini adalah proses bagaimana kita berpraktik berkelanjutan. Seperti itu. Tapi mungkin eh, untuk lebih masuk karena hari ini goal kita adalah bagaimana sertifikasi RSPO mampu ya Videonya bang, nanti dari eh, link memudahkan akses pasar bagi para petani dan pekebun, kemudian juga berdampak ekonomi ya terhadap petani dan pekebun tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin saya punya beberapa tulisan yang bisa saya bagikan ya untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan baca bersama dan kita akan coba untuk mendiskusikan ini eh, secara bersama-sama. Kita tunggu sebentar, kita berbagi layar. Baik, jadi hari ini judulnya adalah dari sertifikasi ke akses pasar. RSPO membuka peluang ekonomi bagi pekebun sawit swadaya. Mungkin kita lihat ya beberapa aspek yang perlu mungkin kita baca secara bersama. Nah ini perkenalan kami dulu. Jadi inilah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Swadaya Mandiri. Saya yang di tengah yang pakai peci ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kawan-kawan petani yang kalau di kami istilahnya mereka adalah ICS ya, Internal Control System. Di mana ICS ini yang menjalankan sistem organ yang ada di dalam tubuh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Swadaya Mandiri. Nah ini beralamat di Desa Sungai Bulu, Kecamatan Singing Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian berdiri pada tanggal 29 Oktober ya, tahun 2014, dan pertama kali mendapatkan sertifikasi RSPO pada tahun 2019. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari 2014 kami berjuang
bersama kawan-kawan petani itu baru bisa mendapatkan sertifikat dengan menjalankan standar-standar ya itu di tahun 2019. Jadi sekitar eh, lumayan lama ya, dari 2014 sampai 2019. Jadi ini kenapa kami menjalankan sertifikasi ini cukup lama, karena memang kebanyakan kawan-kawan di tempat lain itu memang didampingi oleh perusahaan-perusahaan terdekat, tapi memang kami melaksanakan proses standarisasi ini memang secara mandiri, tidak didampingi oleh perusahaan, tapi didampingi oleh NGO ya. Waktu itu WWF. Ya, jadi pendamping kali ini adalah WWF yang sampai hari ini masih tetap setia meskipun secara pembiayaan mereka sudah tidak ada lagi, tapi mereka tetap dekat ya dengan kami, selalu memberikan masukan-masukan ketika kami butuhkan. Mungkin kita lanjut. Nah, kalau kita melihat tadi ya mungkin secara umum, jadi tadi kita bicara dampak terhadap pasar dan ekonomi, tapi ada yang sangat penting yang perlu kita lihat ya, bahwa dampak sertifikasi ini juga berdampak sosial dan lingkungan. Di depan tadi juga saya sudah menyampaikan. Jadi sertifikasi RSPO ini meningkatkan pengakuan sosial sebagai petani bertanggung jawab dari beberapa aspek ya. Yang pertama, peningkatan kesadaran lingkungan dengan menjaga lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Jadi petani-petani kami itu, ini kalau secara manfaat lingkungan ya, kami ajak bagaimana dia berbudidaya sawit itu memperhatikan kaedah-kaedah lingkungan atau melestarikan sumber-sumber daya alam. Saya contohkan misalnya begini, petani-petani kami itu ketika di kebunnya ada aliran sungai atau parit ya, yang airnya itu tidak kering, itu wajib ya sesuai standar untuk dipelihara. Caranya bagaimana? Kalau kebanyakan petani misalnya di sekitar aliran sungai itu disemprot, diracun, bersih ya, tapi di kami itu tidak dianjurkan. Bahkan tidak dibolehkan daerah-daerah aliran sungai itu disemprot yang menggunakan racun. Ada batasan-batasannya yang ini sudah ditetapkan dalam standar. Itu contohnya. Kemudian berikutnya, penggunaan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik dan pengendalian hama yang lebih alami. Jadi kalau tidak salah dengar, WWF akan hadir kembali ke asosiasi kami untuk mendampingi kami dari sisi aspek budidaya penggunaan pupuk organik terhadap perkebunan kelapa sawit yang ada di tempat kami. Nah, ini sesuai juga dengan standar yang memang kita terapkan, kita lebih mengarah bagaimana sawit lebih didominasi oleh pupuk organik ketimbang pupuk kimia. Meskipun sampai hari ini pastilah kita semuanya yakin bahwa pupuk kimia masih belum mampu ya menggantikan pupuk organik masih belum cukup mampu menggantikan kedudukan pupuk kimia. Dari kami masih proses. Kemudian juga pengendalian hama ya. Jadi pengendalian hama seperti banyak perusahaan, mereka melaksanakan standar-standar yang memang sesuai dengan ketentuan lingkungan yang memang itu sudah ditetapkan. Kebanyakan petani swadaya dulu itu belum memahami sebenarnya bagaimana cara mengendalikan hama yang benar dengan memperhatikan kaedah-kaedah supaya tidak kemudian merusak alam. Contohnya, jika kebunnya terserang hama,
itu biasanya kami di ICS ya, itu ada petugas ya yang biasanya itu melakukan sensus hama. Jadi nanti dari perlakuan dari sensus itu kemudian hasilnya akan ditentukan perlakuannya seperti apa. Pastinya proses pengendalian awal itu tidak serta-merta kemudian keputusannya adalah menggunakan racun. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Kemudian ketiga, praktek berkelanjutan mengurangi dampak lingkungan seperti deforestasi dan emisi karbon. Nah, ini juga bagi petani eh, sesuatu yang baru, tidak mudah juga memahamkan seperti ini, padahal ini juga dampaknya terhadap lingkungan itu cukup besar ya. Deforestasi misalnya. Jadi tadi yang saya sampaikan, kita bagaimana memelihara daerah-daerah yang memang sebenarnya itu sebaiknya tidak digunakan racun secara berlebihan. Kemudian juga deforestasi ini bagaimana sebenarnya kalau di kami programnya itu bagaimana sebenarnya mengoptimalkan ya kebun milik petani yang ada dengan pendapatannya lebih meningkat. Jadi produktivitasnya lebih tinggi. Jadi dengan produktivitas yang tinggi, petani kemudian juga tidak dianjurkan untuk selalu dan selalu memperluas ya kebunnya di tempat-tempat lain. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu sekalian juga sama seperti di tempat kami berkebun, pendapatannya cuma sedikit karena tidak maksimal ya dari sisi aspek budidayanya, tapi malah berpikirnya bagaimana mencari kebun lagi yang lebih luas. Nah, ini juga bagian dari program kami, meningkatkan produktivitas yang ada, kemudian juga merubah mindset untuk tidak memperluas lebih jauh ya pembukaan kebun di tempat-tempat lain. Nah, ini kalau tentang emisi karbon sebenarnya dari sisi kami sendiri masih banyak belajar ya, tapi yang pasti program kami membuka kebun misalnya nol titik api misalnya, tidak melaksanakan pembakaran-pembakaran, baik mungkin di awal pembukaan maupun setelah kebun itu berjalan dirawat. Jadi meminimalisir ya tentang asap ya dari kebakaran. Kemudian berikutnya peningkatan kesejahteraan melalui pendapatan tambahan dari praktek budidaya sawit berkelanjutan. Nah, ini jadi peningkatan kesejahteraan ini pastinya dari praktek budidaya baik tadi, bagaimana kemudian memupuk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi kalau di kita kebanyakan biasanya standar pupuk ini kita menganut misalnya dari BPKS Medan gitu ya. Kita menggunakan itu sehingga dengan berorganisasi, tadi di depan saya menyampaikan bahwa petani kami itu karakternya petani swadaya, di mana petani swadaya ini rendah ya komitmennya, misalnya bagaimana dia memupuk secara teratur sesuai dosis yang memang dianjurkan oleh asosiasi yang kita bentuk. Ini sampai hari ini juga memang komitmennya itu juga memang masih terus harus ditingkatkan. Tapi dengan mengikuti standar ini, petani-petani saya sih melihat perubahannya menjadi lebih baik, komitmennya lebih bisa terbangun ya, karena memang kita selalu melakukan sosialisasi dan berbagi ya, bertukar pendapat dengan para petani. Mungkin kita lanjutkan itu kalau dari sisi lingkungan. Kemudian manfaat ekonomi sertifikasi RSPO. Jadi kalau kita lihat manfaat, ini layarnya coba ini. Ya, kalau kita lihat jadi
manfaat ekonomi sertifikasi RSPO ini yang pasti membuka akses ke pasar internasional melalui platform Prisma. Jadi ini kalau kita bicara ini, kita akan bicara ketika petani melakukan standarisasi, kemudian dia diaudit, maka petani mendapatkan sertifikat. Sertifikat tersebut disebut sertifikasi RSPO. Nah, sertifikat RSPO ini bisa kita jual kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan, ya, perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan baku dari minyak sawit. Nah, mereka kemudian untuk meluaskan pasar mereka ke seluruh dunia, mereka melabel kami bahwa kami adalah petani-petani yang memang melakukan budidaya baik. Nah, yang kemudian ini ditampilkan ke seluruh konsumen di seluruh dunia, sehingga ini juga membuka akses pasar bagi perusahaan-perusahaan besar yang bahan bakunya dari sawit. Nah, dari situ kemudian para perusahaan besar itu memberikan harga ya kepada sertifikat kami. Nah, seperti itu. Sehingga sertifikat kami itu bisa dijual. Jadi kalau di kami itu menggunakan platform penjualan yang namanya Prisma. Nanti akan saya ceritakan berapa sebenarnya setiap tahun PKSSM ini menjual sertifikatnya. Berapa rupiah yang dia dapatkan. Itu dari sisi menjual sertifikat. Dari sisi tadi yang saya sampaikan di depan itu bagaimana praktek budidaya yang baik, itu juga meningkatkan produktivitas sawit itu sendiri. Kemudian berikutnya mendapatkan premi dari penjualan kredit RSPO tahun 2024. Nah, ini mungkin kita lanjut ya. Tadi saya bilang saya menginformasikan. Nah, ini kira-kira saja ya Bapak Ibu sekalian, ini bukan angka yang ini saya yakin kawan-kawan di tempat lain mungkin bisa lebih besar angkanya daripada apa ya yang ada di asosiasi kami. Jadi bisa saya gambarkan kira-kira pada tahun ini ya 2024 awal 2025 kemarin kita dengan hanya 286 petani ya dengan luasan 525,83 hektar. Kita itu, jadi kami ini semua benar-benar smallholder ya Bapak Ibu, memang petani kecil, mampu ya menjual sertifikat kita itu di angka 1,3 miliar rupiah. Kemudian juga peningkatan hasil panen melalui praktek pertanian terbaik, best management practice, tadi sudah saya sampaikan. Kita lanjutkan. Kemudian, baik, ya. Jadi kita lanjutkan. Berikutnya adalah perubahan positif dalam praktik pertanian dan keberlanjutan lingkungan. Ya, jadi ini perubahan positif ya, baik itu terhadap ini ya kebun kita. Jadi situ terjadi perubahan akibat tadi praktik-praktik yang berkelanjutan tadi dengan aspek-aspek beberapa memperhatikan terutama keadaan lingkungan. Jadi kita bisa lebih menjadi penggunaan lahan yang bertanggung jawab. Jadi penggunaan lahan yang bertanggung jawab itu misalnya seperti tadi yang saya sampaikan tidak melakukan deforestasi. Dan selanjutnya pengelolaan lingkungan yang baik. Mendorong pengelolaan lingkungan yang baik termasuk pengelolaan air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Jadi di kami itu Bapak Ibu sekalian ada semacam apa ya tata, kalau saya bilang itu bagaimana kemudian punya manajemen kepengelolaan air. Misalnya kalau kawan-kawan yang misalnya punya kebun di daerah gambut gitu, jadi ketinggian airnya juga di situ diatur supaya tidak terlalu rendah, kemudian juga
tidak terlalu tinggi. Jadi ini agak berlawanan karena memang kebanyakan yang namanya gambut ya harus kita keringkan. Tapi di standar kita tidak boleh Bapak Ibu sekalian, karena itu nanti akan berdampak terhadap lingkungan yang kemudian tidak baik ya, termasuk ya tadi menghasilkan gas karbon dan sebagainya. Jadi manajemen tata air juga kita punya standarnya, ketinggiannya diatur, kemudian juga kalau tadi yang soal tanah tadi tentu memperlakukan ya tanah ini lebih kepada sistem organik sehingga memperkecil ya bagaimana proses-proses kimia itu terus berlanjut di kebun kita. Kemudian dampak dari semuanya itu tentu dengan sendirinya keanekaragaman hayati itu bisa menjadi terjaga. Misalnya di kebun kami itu Bapak Ibu sekalian tidak boleh menyemprot ya secara total. Jadi kalau masih ada tumbuhan-tumbuhan, masih ada gulma yang memang itu dibolehkan, itu juga nanti akan menyebabkan semua ya keanekaragaman hayati itu bisa tumbuh ya, kemudian saling membentuk rantai pasok makanan sehingga kondisi tanahnya akan menjadi lebih baik. Saya contohkan saja selama kami berpraktik budidaya dengan baik ini di kebun kami itu hampir tidak ditemukan serangan hama ulat api karena dulu di awal-awal petani itu kalau membersihkan sawit itu benar-benar bersih, tidak ada sedikit pun rerumputan. Tapi ternyata dulu kita sering ya ada serangan hama ulat api yang secara besar-besaran. Tapi pada saat-saat sekarang hampir ya di 5 tahun akhir-akhir ini kita tidak pernah ada serangan itu. Saya tidak tahu apakah itu karena dampak dengan praktik budidaya baik ini atau yang lain, tapi pastinya kami tidak mengalami itu. Kemudian juga kita juga dengan melakukan standarisasi ini juga menjadikan kita menghormati ya hak asasi manusia. Jadi RSPO itu mendorong penghormatan hak asasi manusia termasuk hak-hak dari pekerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, petani-petani kami kita ajari untuk kemudian tahu ya tentang bagaimana baik mulai dari bagaimana bekerja secara aman menggunakan safety, tapi kemudian juga kalau dia menggunakan pekerja, bagaimana hak-hak pekerja itu diperhatikan sesuai peraturan yang berlaku. Misalnya tidak mempekerjakan anak-anak di bawah umur, kemudian juga misalnya ibu hamil atau menyusui. Nah ini adalah hal-hal yang kemudian ini terus disampaikan kepada petani. Jadi seperti itu kira-kira. Mungkin kita lanjut, masih ada yang ingin disampaikan beberapa. Nah, ini ya. Jadi ini tadi juga sudah kita sampaikan ya, penggunaan praktik pertanian yang berkelanjutan, termasuk penggunaan pupuk organik dan pengendalian hama yang ramah lingkungan. Kemudian pengembangan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para petani. Jadi di awal-awal kami ikut proses sertifikasi RSPO, sebenarnya kami juga masih minim pengetahuan dan minim pemahaman. Jadi saya berterima kasih kepada WWF, gitu, Dinas Perkebunan ya di daerah kami yang pada waktu itu cukup care ya, cukup perhatian terhadap kami, sehingga program sertifikasi ini akhirnya berhasil dalam arti tadi juga dari sisi aspek kebermanfaatnya, tapi juga kami berhasil mendapatkan sertifikat tersebut. Nah ini semuanya berkat dampingan ya dari WWF juga dari Dinas Perkebunan, kemudian juga dari pemerintah desa tentunya, karena pemerintah desa kami
ya kepala desa cukup support ya sampai hari ini kami memiliki kantor, eh, punya lokasi ini juga tidak luput dari fasilitasi dari pemerintah desa. Jadi kemudian juga bagi petani sendiri sebenarnya itu kalau keuntungan yang bersifat bukan uang itu sebenarnya cukup besar Bapak Ibu sekalian. Contohnya saya lah Oh, dari awal saya belum paham, kemudian melalui pelatihan-pelatihan. Tidak boleh lagi si David eh, itu. Es David, es David. Itu es David Sonda. Baik Bapak Ibu, saya Ya, lanjutkan. Jadi melalui pelatihan-pelatihan, akhirnya kami tahu, memahami, kemudian bagaimana berpraktek budidaya yang baik, eh, sadar akan hukum, mematuhi kaedah-kaedah lingkungan, kemudian juga mengikuti ya aturan-aturan atau regulasi di bidang perkebunan yang kemudian dicanangkan oleh pemerintah. Jadi manfaatnya cukup lumayan besar dari sisi banyak aspek tadi yang sudah kita sampaikan, tapi yang pasti para petani banyak mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya food agrikultur praktis ini dilaksanakan. Nah, mungkin di akhirnya adalah bagaimana peningkatan akses pasar dan harga melalui skema sertifikasi itu bisa ya diciptakan oleh petani itu sendiri melalui organisasi APKSSM tadi. Jadi yang pertama meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi produk-produk yang dihasilkan petani ini pastinya karena sudah disertifikasi, maka ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi di beberapa produk ya yang mungkin digambar Bapak Ibu melihat itu ada produk-produk misalnya ada minyak goreng yang kemudian ada simbolnya ya Certified Sustainable Palm Oil RSPO. Jadi ini di beberapa supermarket sudah ada yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa produk ini dihasilkan dari petani-petani yang memang memperhatikan kaedah-kaedah prinsip yang saya sebutkan di awal. Kemudian membuka akses pasar yang lebih luas, ya itu masih sama lah kira-kira. Kemudian meningkatkan harga jual karena konsumen bersedia membayar lebih untuk produk berkelanjutan. Kemudian memastikan produk memenuhi standar keberlanjutan yang tinggi. Kira-kira seperti itu. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Nanti kita boleh berdiskusi ya. Sepanjang nanti yang saya ketahui ya kita saling memberikan informasi. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Terima kasih. Barangkali seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon izin jika penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf tentu ini karena keterbatasan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi atas pemaparan materi yang telah disampaikan, sangat luar biasa sekali. Ya, sangat jelas sekali ya untuk penyampaian materi kita hari ini. Jadi, bagaimana peningkatan akses pasar dan harga melalui skema sertifikasi itu yang pertama kita bisa meningkatkan kepercayaan kepada konsumen, kemudian membuka akses pasar yang lebih luas, bisa kita juga meningkatkan harga jual kemudian memastikan produk memenuhi standar berkelanjutan yang tinggi. Bukan begitu ya, Pak ya? Ya, Ya. baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja pada diskusi hari ini.
Dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi secara langsung dengan Bapak Junaidi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan audionya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Ya, baik. Pak Junaidi, izin ini ternyata sudah ada pertanyaan kita di kolom chat. Ini dari Bapak Gusniarni atau Ibu Gusniarni ya ini. Ya, sertifikasi yang meliputi apa saja, Pak? Kemudian pembiayaan yang diperlukan apa saja? Dijawab langsung atau gimana, Bu? Ya, langsung saja, Pak. Kalau numpuk-numpuk nanti bingung. Baik, terima Ya, kasih. baik. Dari Ya, Ibu Gusmiati, siapa tadi itu? Ya, terima kasih, Bu. Jadi, em, ini sertifikasi meliputi apa saja ya, gitu kira-kira gitu ya, Bu ya. Kemudian, em, kalau sertifikasi yang kita jalankan itu adalah eh, sertifikat RSPO, di mana tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam sertifikat RSPO itu kita menjalankan prinsip dan kriteria. Ada kalau tidak salah saya 4 prinsip, kemudian banyak kriteria kalau nggak salah lebih dari hampir hampir 30-an ya, 30 kriteria. Jadi yang pasti di dalamnya itu aspek-aspek prinsip itu adalah berkenaan dengan eh, kepatuhan terhadap hukum, kepatuhan terhadap kemudian lingkungan, kepatuhan terhadap bagaimana tanggung jawab sosial, kemudian juga kepatuhan ya terhadap ya peningkatan ekonomi tadi itu. Jadi kira-kira lingkupnya seperti itu yang kita laksanakan. Itu kalau em, eh, macam-macam sertifikasinya ya kita hanya dapat satu sertifikat yaitu sertifikat RSPO yang di dalamnya seperti itu ya Bu. Tadi berikutnya pertanyaannya seperti apa tadi saya agak lupa. Oh dari mana pembiayaannya? Kira-kira begitu ya Bu ya. iya, Ini baik. menjalan Pembiayaannya. ya siap. Jadi tentu eh, melaksanakan program sertifikasi butuh persiapan yang cukup besar. Pertama adalah kesiapan dari petaninya itu sendiri. Kemudian bagaimana sebenarnya asosiasi bisa mendapatkan pembiayaan dari proses untuk memenuhi standar ini ya. Jadi itu memang kalau kami tadi saya menyampaikan di awal kita ikut program sertifikasi itu pembiayaan disupport oleh pendamping kami yaitu dari WWF. Nah, nah, jadi disupport dari WWF sehingga misalnya nih dalam menjalankan standar petani itu masih misalnya belum tahu tentang penggunaan racun. WWF itu akan menghadirkan pelatih ya atau apa trainer yang memang ahlinya itu bisa saja dari pemerintah, bisa aja dari disiplin ilmu dari universitas atau apapun. Yang pasti mereka dihadirkan ke kami, dibiayai oleh WWF untuk melatih petani yang ada di tempat kami. Jadi support pembiayaannya dulu di awal-awal kita ikut sertifikasi itu memang ada yang support dibantu oleh pendamping kami WWF. Tapi untuk saat sekarang ya karena kita sudah mendapatkan uang dari menjual sertifikat, jadi pembiayaan untuk eh, memenuhi ya standar-standar sertifikasi itu sudah dibiayai oleh langsung oleh asosiasi secara mandiri. Jadi sumber Iya, iya, uangnya dia WA dari kan Pak. penjualan sertifikasi. Terima kasih Bu. Iya, dia WA kan Pak. Gimana Bu? Ya seperti itu Ibu. Ya, baik. Terima kasih tanggapan yang telah disampaikan Pak Junaidi. Bagaimana untuk Ibu Gusniarni? Untuk tanggapannya, apakah ingin berdiskusi secara langsung saja dengan Bapak Junaidi? Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bapak
Ibu Gusnairni ini bagaimana cara Bapak memberikan penyadaran kepada teman-teman petani agar tidak meracuni rumput yang ada di lahan sawit. Kemudian saya terkendala mengajak tetangga di samping lahan kami untuk jangan meracuni rumputnya, begitu. Nah, iya. Terima kasih Bu. Ya, ini adalah pertanyaan yang sederhana, yang tapi ini sebenarnya memang ini benar-benar terjadi. Berarti Ibu memang benar-benar apa yang mendapatkan praktik-praktik ya kenyataan yang ada di masyarakat. Jadi memang begitu. Sawit sebenarnya itu membutuhkan kelembapan. Jadi dari sisi itu saja sebenarnya gulma atau rerumputan itu beberapa yang lunak memang dibutuhkan dan tidak boleh dibunuh ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kelembapan. Nah, itu yang paling penting diberitahukan kepada masyarakat. Jadi menyemprot boleh sih sebenarnya. Dulu ya di awal-awal itu kami standar, kalau hari ini kami sudah tingkatkan. Kalau dulu masih boleh menyemprot, tapi caranya adalah menyemprot pada gulma sasaran. Jadi gulma sasaran itu dipilih Bu ya. Tidak semua gulma itu kita bunuh. Kalau kategorinya lunak, kita akan tetap biarkan dia tumbuh untuk menjaga kelembapan. Tapi untuk gulma-gulma tertentu itu memang harus dimatikan karena itu bisa mengganggu pertumbuhan sawit itu sendiri. Misalnya pakis kawat yang berlebihan, pohon senggani ya atau senduduk itu yang memang juga itu bisa besar ya, itu harus dikendalikan dan kemudian itu dimatikan. Kira-kira seperti itu, memang tidak mudah. Saya yakin saya juga mengalami hal yang sama. Petani apalagi petani swadaya ini hal-hal seperti ini memang pemahamannya memang masih cukup harus terus diberikan pemahaman. Jadi ketika tidak boleh menyemprot itu kenapa ya, manfaatnya seperti apa gitu. Kemudian dampak racun itu sendiri gitu ya. Ini juga secara penggunaan safety-nya juga harus diberikan pemahaman-pemahaman. Jadi kalau sekarang di kami itu ya Bu ya, jadi hampir petani kami sudah tidak menggunakan pengendalian gulma itu dengan cara meracun ya, sudah hampir tidak menggunakan. Jadi kami melakukan cara-cara misalnya pengendalian itu dengan melakukan pembabatan rumput. Jadi kami babat gitu kan. Jadi proses pengendaliannya misalnya kami gunakan pembabatan sehingga menghindari ya untuk penggunaan racun kimia. Begitu Bu. Dia nak dia padu lahan, padu boleh. Perenan. Dua macam, lain macam je. Ya, baik, terima kasih Pak Junaidi atas tanggapan yang telah disampaikan. Ini masih dengan Ibu Gusniarni ya Pak ya. Ini karena Iya, ya silakan. Bu, adakah 4 prinsip dan 30 kriteria tersebut ada di materi Bapak? Kemudian mohon ditambahkan ya Pak. Ya, Oh, boleh. Nanti saya kirimkan dalam bentuk ini aja ya. Nanti, dalam bentuk form nanti yang memang di kami memang ya ini real kami jalan. Kalau dijelaskan kriterianya cukup banyak, jadi nanti cukup panjang ya Bu. Karena itu ya cukup banyak. Jadi kalau prinsip itu misalnya 4 tadi itu misalnya kalau saya contohkan aja secara garis besar misalnya Bu, misalnya petani itu menjalankan kaidah-kaidah hukum dalam berkebun. Isinya apa? Petani harus punya dokumen misalnya tentang legalitas lahan. Ini kan peraturan hukum, produk hukum. Barang siapa yang memiliki kebun, ya dia harus ada suratnya. Kemudian tidak berada dalam kawasan konflik, baik itu konflik hutan, konflik dengan tetangga, konflik dengan ya lingkungan. Jadi itu nanti ditunjukkan dalam bentuk data-data. Kalau misalnya tidak konflik dengan tetangga, kebunnya batas patoknya jelas. Kira-kira begitu. Kalau tidak konflik dengan hutan, semua kebun kami itu di GPS, kemudian diambil titik koordinatnya, kemudian dipastikan bahwa lahan kita berada dalam kawasan yang aman. Jadi kalau yang tidak aman,
kalau bisa diperbaiki, kalau tidak bisa tetap nggak bisa untuk menjadi anggota petani yang bersertifikat RSPO. Itu kira-kira contoh. Banyak sekali ya yang mungkin kalau diuraikan cukup lama. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Junaidi. Ini masih dengan Ibu Gusniarni. Bagaimana cara mendapatkan support dari WWF? Baik, mohon izin tanggapannya Pak Junaidi. Iya. Boleh. Jadi di Indonesia sebenarnya, tapi saya tidak tahu perkembangan akhir-akhir ini. Dulu cukup banyak lembaga-lembaga NGO, baik itu lembaga yang memang ada di dalam negeri maupun lembaga yang sebenarnya di luar negeri yang ingin ya mendampingi petani di Indonesia, terutama pekebun sawit yang mau mensupport ya, baik itu mulai dari pendampingan sampai kepada pembiayaan. Tapi dulu ya Bu ya, sekarang saya kurang tahu, yang saya kenali sekarang hanya WWF. Dan satu hal, WWF sendiri pada hari ini juga sudah tidak mendampingi kami karena proyek pembiayaannya udah habis, jadi mereka sudah tidak mendampingi kami. Tapi memang kalau saya cerita, usia kami juga cukup lumayan lama, sudah 10 tahun ya lebih gitu. Jadi hari ini kami sudah cukup mampu mandiri, tapi memang di awal itu bagaimana ya caranya? Ya mungkin pertama, apakah daerah ibu itu berpotensi untuk bisa didampingi syarat-syarat gitu ya? Bagaimana karakter pekebunnya, bagaimana kemudian juga luasan kebun yang ada. Jadi WWF itu banyak program kalau di Indonesia. Ini kalau kita ngelihat WWF ya, nanti ada WRI, ada macam-macam. Jadi lembaga pendampingan itu banyak sih, bukan dari WWF saja. Tapi yang didampingi, yang disupport itu biasanya bukan hanya sawit saja sih Bapak Ibu. Jadi ada misalnya karet, misalnya gitu boleh juga. Kemudian juga banyak hal sebenarnya kalau di desa itu yang tentu ini proyek itu yang menentukan tentu si pendamping itu sendiri. Jadi nanti boleh Bu, nanti di grup ini juga banyak kawan-kawan yang saya yakin punya akses. Cuman saya nggak tahu apakah para apa ya, para pendamping-pendamping atau NGO itu masih semangat untuk mendampingi terutama di pembiayaan, karena ini juga akhir-akhir ini tidak seperti yang dulu lah, kira-kira seperti itu. Tapi juga dari barangkali nanti dari pemerintah juga bisa menjadi akses ya untuk kemudian bisa mendampingi kita. Cuman alam-alam dari pemerintah seperti apa programnya sampai hari ini kita juga belum dapat informasi. Tapi kalau dari NGO kira-kira seperti itu Ibu-ibu. Mungkin nanti wilayah sampean itu di mana Bu Kusmi tadi? Misalnya wilayahnya di mana itu nanti coba cari informasi di situ, adakah NGO ya yang peduli tentang perkebunan, pertanian dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Saya tidak bisa banyak membantu karena akhir-akhir ini perkembangannya tidak begitu mengikuti ya saya. Terima kasih. Di atas. Ya, baik, terima kasih Pak Junaidi atas tanggapan yang telah disampaikan. Baik, bagaimana Pak Wayan? Halo, selamat siang Pak Wayan. Selamat siang, Ibu. Ya, dipersilahkan Pak. Ya, Pak Junedi, sesuai sudah disampaikan banyak hal tadi. Nah, jadi ingin rasanya juga kami berasal dari Sulawesi Tengah, Pak Junedi, tepatnya di Lubuk Banggai. Eh, Kami untuk saat ini memiliki lokasi lahan, tentu dalam hal yang sudah berjalan, Pak Junaidi, di wilayah kami ada 3 perusahaan sawit. Nah, yang kami ingin tanyakan ke Pak Junaidi, mohon dengan masukan dan saran. Kami memiliki lokasi mandiri dalam hal proses sudah berjalan dari hutan kawasan ke APL yang sudah diberikan oleh negara. Nah, kiranya kami bisa dibantu, diberikan masukan dan saran agar kiranya kami sama seperti yang Bapak
yang sudah lakukan atau laksanakan 10 tahun terakhir ini, Pak? Mohon masukan dan bimbingannya, Pak Junaidi. Baik, Pak. Iya, jadi Pak Wayan dari Sulawesi, kemudian di tempat beliau ada 3 perusahaan sawit ya. Kira-kira kalau saya boleh tahu perusahaan sawit di sekitaran Bapak itu ada nggak Pak yang sudah bersertifikat RSPO? Itu kira-kira Izin seperti Pak apa Pak? Junaidi, kami dalam hal itu belum sangat mengetahui karena perusahaan yang ada di sini nggak Hmm. tertutup, Pak. Nah, kebiasaannya mereka itu kan ada kebun inti dan kebun plasma, jadi kami lewat Ya. masing-masing lah yang TPS itu kami kirim ke perusahaan 3 perusahaan yang ada di wilayah kami, Pak. Seperti itu, Pak. Baik Pak, mungkin nanti gini aja, kalau menurut saya nih tadi kalau identifikasinya itu ada 3 perusahaan sawit di mana Bapak juga tidak tahu apakah perusahaan tersebut sudah bersertifikat RSPO atau barangkali ISPO ya. Karena kalau ISPO itu kan mandat Pak. Setiap perusahaan sebenarnya di kemarin 2025 itu harusnya sudah bersertifikat ISPO. Tapi oke lah, karena ISPO dengan RSPO ini juga meskipun sebenarnya mirip-mirip, tapi biasanya dia juga tidak gandeng ya secara dekat gitu. Jadi mereka dalam porsi dan perjalanan masing-masing. Kemudian juga petaninya lebih cenderung petani swadaya ya Pak ya. Kemudian Ya. lahannya, wah ini biasanya cukup banyak urusannya nih. Jadi dulu kawasan, kemudian sekarang berubah menjadi HPL ya Pak. Kira-kira tadi gambarannya itu sedang berproses ke pemerintah. Pastinya Pak, lahan di tempat masyarakat Bapak itu prosesnya harus memang sudah clear dan itu boleh memang nanti dijadikan kebun masyarakat. Nah, setelah semuanya memang clear, sudah menjadi kebun masyarakat, tidak tersangkut dalam persoalan-persoalan hukum tadi, pastinya boleh untuk ikut program sertifikasi RSPO dan nanti bisa mungkin misalnya nanti boleh nanti misalnya apakah masih ada potensi pendampingan nanti di kami juga mungkin di kawan-kawan mungkin di lokasi Bapak terdekat nanti boleh kita komunikasikan, kita coba sambungkan. Semoga nanti Bapak bisa berhubungan ya karena sebenarnya petani-petani yang bersertifikat RSPO ini sebenarnya di seluruh Indonesia sudah ada, terutama di Kalimantan itu cukup banyak ya. Pak Wayan, kemudian di Sumatera, di Sulawesi saya pikir juga sudah ada ya, sudah ada petani yang nanti kita coba kita sambungkan, nanti Pak Wayan bisa kontak nomor saya bisa di ini, nanti kita bisa kalau memang benar-benar butuh, tapi syaratnya Pak Wayan memang kebunnya memang harus benar-benar sudah clear ya, legal, memang kebun masyarakat yang memang boleh secara hukum dimiliki oleh masyarakat sehingga berikutnya nanti bisa ikut program-program. Jadi menurut saya untuk bisa dapat program sertifikasi RSPO ini terutama tadi disampaikan oleh Bu Usmi juga itu memang di pembiayaan itu memang tidak mudah. Jadi kalau tidak mendapatkan support ya pembiayaan dari NGO, setidaknya juga ada support ya dari pemerintah kalau memang memungkinkan. Tapi pastinya karena RSPO ini nanti juga setelah mendapatkan sertifikat kan sertifikatnya bisa dijual. Nah, seperti yang saya sampaikan itu mungkin ini menjadi cerita yang kemudian menarik ketika kita sampai pada bagaimana kita memiliki sertifikat dan kita bisa jual. Kan kira-kira seperti itu. Tapi perjuangan di awal pasti mungkin itu Pak yang bisa saya jawab ya. Yang pastinya mungkin harus clear dulu karena tadi prinsip-prinsip RSPO itu juga memang harus melewati kaedah-kaedah hukum yang memang tidak menyalahi sehingga nanti bisa berproses. Ketika masih berproses seperti itu tentu nanti bagaimana nanti proses ini kemudian titik terangnya sudah bisa digambarkan. Itu barangkali Pak.
Baik Pak Junaidi, perlu saya garis bawahi Pak Junaidi, urusan kami terkait dengan legal dari hutan kawasan KPL sudah sampai di kementerian dan kami sudah pegang datanya Pak. Nah, Mm-mm. luasan yang kami urus di bulan kemarin selesainya dari kabupaten, provinsi, dan kementerian Pak sudah selesai. Itu jumlahnya kurang lebih di angka 4.700 hektar Pak. Nah, dalam hal Wah. ini sangat penting sekali kami butuh masukan, bimbingan, saran, Pak. Karena Bapak sudah melaksanakan dan sudah bergelut di 10 tahun, tahun ini, tentu hal-hal yang lingkar bimbingan yang kami sangat butuhkan sesuai dengan pengalaman Bapak yang Bapak sampaikan di Sulawesi. Yang terdekat lah di wilayah kami, tentu di Sulawesi, Pak. Mohon masukan, saran, dan bimbingannya, Pak Junaidi. Baik Pak, mungkin ini luar biasa. Jadi klaim lahan yang sedang diurus sekitar 4.000 hektar ya Pak ya. Semoga saja, semoga saja 4.000 hektar ini tidak dimiliki hanya 10 orang misalnya ya Pak ya. Semoga aja 4.000 hektar ini isinya adalah para smallholder, misalnya mereka tidak punya, tidak menguasai dalam bentuk yang luas-luas, sehingga ini juga mempermudah ya apa kecenderungan untuk kemudian eh, pemerintah maupun itu NGO ya lebih senang untuk bisa mendampingi. Jadi yang pasti mungkin saya tidak banyak bisa menjanjikan, tapi kemungkinannya nanti saya akan coba bertanya dengan kawan-kawan di seluruh Indonesia, barangkali di Sulawesi ada kawan-kawan petani yang sudah bisa ikut sertifikasi RSPO, kemudian nanti pembiayaannya oleh siapa nanti boleh digandengkan nanti Pak. Nanti di kami sendiri juga, kami itu kalau di eh, rombongan petani-petani yang bersertifikasi ini punya punya grup ya, punya forum namanya Fortaspi, nanti juga coba akan kita komunikasikan dengan para ini ya, para pemimpin-pemimpin di Fortaspi. Barangkali mereka bisa membantu akses ya untuk Bapak ikut berproses ya, ikut standarisasi terutamanya di RSPO. Jadi ISPO pun boleh Pak, kalau ingin mencoba ISPO pun boleh, dan ISPO itu informasinya bisa dari pemerintah, dari Dispun dan lain-lain gitu. Tapi nanti gitu aja Pak, nanti coba kita komunikasikan dengan kawan-kawan yang lain. Kalau di kami itu kan ada lembaga yang kami bentuk namanya Fortaspi. Nah itu anggotanya seluruh Indonesia Pak, petani-petani yang memang sudah mendapatkan sertifikasi RSPO. Itu Pak. Baik. Jadi izin Ibu Moderator dan Pak Junaidi, kalau diizinkan untuk share nomornya Pak Junaidi agar sekiranya bisa lebih intens saya komunikasikan. Kalau diizinkan Boleh Pak. Pak. Boleh. Nanti biar sama panitia dikasih nanti Pak, sama moderator. Terima kasih Pak Junaidi. Sama Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Wayan dan Pak Junaidi. Ini kita masih ada pertanyaan dari Pak Sandi Puspoyo. Ini izin bertanya bagaimana proses ketelusuran TBS dari anggota petani koperasi terhadap MIL yang menjadi mitra koperasi. Apakah menggunakan aplikasi dan bagaimana jika ada anggota koperasi yang dianggap melakukan deforestasi oleh RSPO? Selanjutnya Pak ya, ini langsung aja ya Pak ya. Kemudian apakah ada alternatif untuk petani ini untuk menjual TBS-nya? Terima kasih. Ya, jadi yang pertama, bagaimana proses ketelusuran TBS dari anggota petani koperasi yang menjadi mitra koperasi? Kemudian pertanyaan kedua, apakah menggunakan aplikasi? Yang ketiga, bagaimana jika ada anggota koperasi yang dianggap melakukan deforestasi oleh RSPO? Kemudian keempat, apakah ada alternatif untuk petani ini untuk menjual TBS-nya? Begitu, Pak. Jadi ada 4 pertanyaan secara langsung ini. Aman ya Pak ya, Pak Junaidi?
Aman, kita catat dulu, Bu. Aman, ya baik. Baik, terima kasih dari Bapak Sandi. Wah, Bapak Sandi ini berarti beliau sudah cukup berpengalaman ya menghadapi persoalan-persoalan. Dan ini memang persoalan yang sering kita diskusikan di kalangan kami petani yang bersertifikat RSPO. Jadi kalau kita dengarkan secara bersama-sama, kalau tidak salah saya setahun yang lalu ya, Eropa itu eh, apa ya, membuat undang-undang tentang deforestasi ya, UDR namanya. Jadi, tapi sebelum itu sebenarnya RSPO juga sudah menjalankan kaedah-kaedah tentang bagaimana menghindari deforestasi ini. Jadi tadi yang ditanyakan itu persis. Jadi bagaimana ketelusuran TBS petani ya, kemudian sampai kepada mil, gitu kan. Ini adalah persoalan-persoalan yang sebenarnya agak sulit diurai, gitu ya. Karena secara, menurut saya sih, secara infrastruktur sebenarnya Indonesia juga masih belum cukup memadai bagaimana traceability ini bisa sesuai dengan keinginan standarisasi. Jadi kalau kita bicara ketelusuran, jadi seharusnya TBS yang berasal dari petani itu kemudian dibawa ke pabrik, ya pabriknya harus bersertifikat RSPO. Padahal di Indonesia banyak ya perusahaan yang belum bersertifikat RSPO. Saya contohkan aja di daerah saya, itu perusahaan yang bersertifikat RSPO itu kalau saya melihat ada Asian Agri ya di Riau itu, kemudian ada Musimas, tapi jaraknya dari kabupaten kami ini sangatlah jauh, jadi kami tidak mungkin ya supply ke perusahaan-perusahaan yang bersertifikat RSPO tersebut. Sehingga kami masih supply ke perusahaan-perusahaan yang sebenarnya masih belum bersertifikat RSPO. Artinya, kalau kita bicara apakah standar tersebut sudah bisa dipenuhi, kalau bahasanya kita mengikuti standar yang kemudian juga apa ya, menyesuaikan dengan UDR, apalagi mungkin entah setengah tahun, entah setahun yang lalu kami bertemu juga dengan kawan-kawan bahwa UDR itu masih belum mengakui RSPO karena pertama sekali poin yang dikomplain itu adalah di persoalan ketelusuran. Ya, jadi itu memang, tapi sampai hari ini itu sebenarnya sistem penjualan mass balance juga masih dijalankan. Jadi buah yang dari mana kemudian dijual dengan pabrik yang tidak satu pintu itu juga sejauh ini sih sebenarnya masih ya beberapa petani yang bersertifikat RSPO masih melakukan hal-hal tersebut karena memang di Indonesia sendiri sebenarnya ketercukupan infrastruktur tentang ketelusuran ini juga masih belum memadai. Jadi itu carut marutnya saya masih belum bisa menjawab secara detail, Pak. Pastinya Pak Sandi standar ini menurut saya juga nggak tahu arah yang terupdate terbaru nanti seperti apa. Kawan-kawan mungkin yang lebih ini ya di pemangku kebijakan, saya yakin mereka sedang berpikir bagaimana standar sertifikasi ini menyikapi ya tentang kondisi petani, kemudian juga keberadaan infrastruktur yang ada yang memang saya pikir itu butuh kajian-kajian penyesuaian. Jadi saya menjawabnya masih seperti itu. Kalau di tempat saya sistemnya masih mass balance, jadi masih belum ke satu pintu perusahaan yang bersertifikasi karena memang jaraknya yang sangat jauh. Kemudian apakah menggunakan aplikasi? Jadi mungkin barangkali mungkin pernah ya di tempat Pak Sandi mungkin ada kayak kawan-kawan yang menawarkan aplikasi model keterlacakan buah. Jadi di kami juga pernah dicoba ya dengan Sawit Pro misalnya, aplikasi Sawit Pro. Kemudian dulu ada pernah juga Murni kalau tidak salah itu juga bentuk aplikasi di mana di situ aplikasinya memungkinkan untuk bagaimana keterlacakan buah itu bisa diidentifikasi mulai dari manen, diangkut,
di jalan sampai kemudian sampai ke pabrik teridentifikasi secara online. Sudah pernah dijalankan dan diuji cobakan sampai hari ini, bahkan tapi biasanya kurang berkelanjutan ya. Di organisasi kami sendiri juga punya kemarin itu aplikasi, tapi kadang-kadang memang penerapannya masih belum secara konsisten ya, terus dilaksanakan. Jadi ya kalau bagi kami keterlacakan ya kami lakukan secara manual berdasarkan data yang ada di eh, apa di kantor APK SSM sendiri. Kemudian bagaimana kalau ada anggota yang melakukan ya deforestasi ini kan pelanggaran dari sisi standar. Jadi kalau saya berbahasa standarnya ya kalau kemudian si anggota ini kemudian sudah diperingatkan ya diberi surat peringatan oleh eh, grup manager ya kalau di kami di APK SSM itu kan di dalamnya organnya adalah ICS dan kemudian di ketua adalah grup manager, maka grup manager akan membuat surat peringatan. Kalau kemudian juga tidak diindahkan biasanya nanti akan dikeluarkan dari keanggotaan. Tapi sekali lagi ya Pak Sandi, di tempat kami ini benar-benar smallholder, jadi luasan setiap kebun itu rata-rata memang hanya 2 hektar, bahkan ada yang tidak sampai. Jadi seperti itu kami menerapkannya. Kalau memang betul-betul ini daripada nanti menjadi temuan, kemudian ketika diaudit kita menjadi tidak lolos, itu kan akan mengorbankan kawan-kawan yang lain, sehingga mungkin nanti ICS akan berdiskusi, berembuk secara bersama. Kalau memang keputusannya harus dikeluarkan, tentu melalui tahapan-tahapan yang memang sudah dibuat ya di dalam aturan kami nanti akan kita keluarkan. Kemudian kalau sudah melanggar nih, gitu, apakah ada alternatif penjualan? Nah, kalau saya menjawab seperti ini, saya bicara begini ya Pak Sandi. Sejauh ini kawan-kawan petani yang tidak bersertifikat RSPO juga baik-baik saja bisa menjual ya. Kecuali yang berada di dalam kawasan hutan nih. Sudah mulai, misalnya di daerah kami di Riau kemarin, mungkin Bapak Ibu mendengar kasus TNTN ya, Tesonilo itu. Jadi saya mendengar beberapa waktu ini mereka sudah kesulitan untuk menjual ke mil-mil yang ada di sekitar karena memang ada larangan ya tidak dibolehkan karena memang sawitnya berada dari kawasan hutan. Jadi saya menjawabnya begitu saja. Sebenarnya kalau menjual sejauh memang kondisinya memungkinkan, kemudian ya kalau sawit itu kemudian itu melakukan deforestasi, menurut saya jawabannya sih ya nggak salah juga karena kalau dulunya hutan kemudian ditumbang menjadi sawit, sedangkan sawit itu kan bukan kategori vegetasi tanaman hutan, ya boleh mungkin disebut itu deforestasi. Tapi itu eh, saya tidak berusaha untuk jauh melihat ke sana karena memang kami lebih fokus di dalam bagaimana membina petani yang di daerah kami yang kemudian secara apa ya 4 prinsip itu tidak melanggar dan memang memenuhi syarat. Mungkin kami sejauh itu laku di internalnya kami lakukan pembinaan. Jadi lebih jauh lagi itu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah tentang tata hukum yang memang itu lebih besar, tentu kami tidak menjangkaunya. Tapi yang pasti saya bisa bilang bahwa penjualan sawit itu meskipun tidak melalui proses sertifikasi RSPO, masih biasa aja, masih bisa, atau ISPO ya, masih bisa. Karena faktanya kalau kita ingin bilang bahwa ISPO juga diterapkan oleh pemerintah dan dulu dikabarkan 2025 semua petani harus bersertifikat ISPO. Ternyata sampai hari ini juga petani yang ya smallholder ya di luar perusahaan yang bersertifikat ISPO itu ya sangat kecil ya, masih sangat kecil sekali. Jadi itu yang bisa saya jawab karena memang ini lebih jauh ya, ini banyak berkenaan dengan regulasi.
Jadi selama di tempat Bapak masih bisa menjual, ya silakan saja Bapak. Begitu Pak Sandi. Ya, baik, terima kasih Pak Junaidi atas tanggapan yang telah disampaikan. Ini kita sisa satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. RSPO ini harus mulai dari beberapa kali musim tanam hingga panennya, demikiankah hingga berapa lama? Mungkin maksudnya ini berapa kali musim tanam hingga panennya, kemudian berapa lama begitu Pak? Hingga berapa lama? Ini sawit ya Bu ya? Mohon izin, sawit ya? Masih sawit Iya ya? Pak, RSPO Pak. RSPO berapa kali? Saya agak bingung nih. Coba diulang Bu. Mohon izin Bu, saya belum menangkap seperti apa pertanyaannya, jadi menjawabnya saya masih bingung. Iya, Coba baik. diulang. Mungkin Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng, kita bisa berdiskusi langsung saja Pak Sugeng. Halo, selamat siang Pak Sugeng. Ya Pak Sugeng mungkin lebih bisa langsung disampaikan saja. Belum nyambung ya Bu. Iya, saya juga sedikit kurang nyambung ya Pak ya untuk pertanyaan ini. Mungkin nanti Pak Sugeng Suratno ini kita kasih nomornya langsung Pak Junaidi bagaimana? Berkenan Pak Junaidi? Boleh Bu, silakan aja. Ya, Boleh. baik mohon izin Pak Tapi Junaidi mungkin kalau apakah saya bisa gambarkan disebutkan? mungkin begini. Mungkin oh nomor saya ya Bu ya. 0823 Ya, baik, 8701 baik. 4323. 4323 ya Pak. Iya. Ya, Baik. mungkin kalau boleh saya menebak tadi jawaban yang ditanyakan oleh Pak Sugeng tadi mungkin maksudnya ketika kita menjalankan program RSPO, kemudian nanti di pola budidayanya itu kira-kira sebenarnya di tempat Bapak itu berapa kali sih dalam satu bulan memanen hasil sawitnya, misalnya seperti itu ya. Mungkin itu, tapi saya tidak persis. Tapi kalau itu jawabannya saya pikir kawan-kawan punya standar. Tapi yang jelas kalau di petani-petani yang memang sudah terorganisir dengan baik, kemudian luasan kebunnya yang terintegrasi ya secara kelompok, itu biasanya manennya rotasinya bisa satu bulan misalnya 3 kali gitu kan. Tapi beberapa petani swadaya itu juga melaksanakan pemanenan itu satu bulan ada yang 2 kali, jadi 15 hari sekali. Nah, eh, kapan mulai dipanen ya untuk idealnya untuk sawit-sawit saat sekarang itu biasanya usia 3 tahun itu sudah usia panen ya. Sawit-sawit terbaru sekarang 2 tahun sudah berbuah, nanti di 3 tahun itu buahnya sudah bisa dijual. Kira-kira gambarannya seperti itu sih. Pak Sugeng. Kalau pertanyaannya seperti itu, tapi tadi kurang bisa saya tangkap ya. Terima kasih, Bu. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih Pak Junaidi atas tanggapan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan untuk diskusi hari ini ya, karena ini juga sudah cukup siang dan ini hari Jumat ya, mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin berjumatan begitu ya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk diskusi pada siang hari ini dari pagi hingga siang hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri webinar, dipersilahkan kepada narasumber untuk bisa memberikan closing statement terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini tentu saya ingin menyampaikan betapa dampak manfaat dari sertifikasi RSPO ini luar biasa besar. Di kami sendiri, secara hukum, petani-petani kami juga ikut ya aktif mematuhi prinsip-prinsip hukum secara lingkungan. Pelan-pelan mereka mulai kita sadarkan, dan yang lebih penting lagi adalah dampak sosial
terhadap kemasyarakatan. Jadi dari menjual sertifikasi RSPO, kemudian kita mendapatkan uangnya dan sebagian uangnya itu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan membantu masyarakat. Pada saat sekarang kita sedang support pembiayaan untuk pembangunan kantor ruang guru SD yang ada di desa kami. Nah, ini juga bagian dari dampak-dampak bersertifikat ya. Kemudian juga kita setiap tahun kita membagikan SHU kita kepada seluruh anggota petani, kepada anak yatim, kepada pemerintah desa, dan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi betapa kegiatan ini sangat positif dan berdampak ya terhadap sosial kemasyarakatan di sekitar kita. Barangkali itu harapan saya juga tentu karena dengan membangun sertifikasi ini maka otomatis akan membangun keteraturan dari sisi pekebun itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, dipersilahkan saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk bergabung di WhatsApp group. Nanti untuk materi dan dokumentasi serta kontak dari Bapak Junaidi akan kami share di WhatsApp group ya, Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk bisa bergabung pada WhatsApp group. Baik Pak Junaidi, ini ada ucapan terima kasih Pak Junaidi untuk partisipasi sebagai pembicara kita hari ini dari Gamal Institute. Sama-sama Bu. Ya, dengan webinar tema dari sertifikasi ke akses pasar bagaimana RSPO membuka. Mohon izin untuk operator bisa di-share ulang. Ya, baik ini untuk ucapan terima kasih kami Pak atas partisipasi sebagai pembicara kita dalam webinar Gamal Institute dengan tema dari sertifikasi ke akses pasar bagaimana RSPO membuka peluang ekonomi bagi pekebun swadaya sawit. Mohon izin untuk kita bisa dokumentasi terlebih dahulu Pak. Siap Bu. Iya. Senyum manisnya Pak. 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kita akan lanjut ke sesi foto bersama terlebih dahulu. Dipersilakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya, kemudian bisa menampilkan pose terbaiknya. Sekali lagi, saya mengundang Bapak Ibu yang tidak ada berhalangan bisa mengaktifkan videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan jangan lupa menampilkan pose terbaiknya. Baik, untuk sesi foto bersama akan saya pandu. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Boleh jempolnya atau oke. Ya. Boleh Bapak Ibu bisa diekspresikan. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Izin untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya. Demikianlah rangkaian webinar kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Maka itu kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini Bapak Junaidi yang telah berkenan menjadi pembicara kita hari ini dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar hari ini yang sangat interaktif luar biasa sekali ya dari pagi hingga siang hari ini. Baik, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu untuk dapat mengisi link absensi terlebih dahulu kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke WhatsApp group. Saya Devi Latifatul Fitri, selaku Master of Ceremony, mohon pamit undur diri, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya, Bapak Ibu semua.